Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan mata kuliah kimia dasar tentang materi kimia inti. Yang pertama ialah sifat reaksi inti pada menyetarakan persamaan inti. Untuk membahas reaksi inti secara mendalam, kita perlu mengetahui bagaimana menulis dan menyetarakan persamaan-persamaannya. Penulisan persamaan ini sedikit berbeda dari penulisan persamaan reaksi kimia. Selain menuliskan lambang unsur-unsur kimianya, kita juga harus secara eksplisit menyatakan proton, neutron, dan elektron. Pada kenyataannya, kita bahkan harus menunjukkan banyaknya proton dan neutron yang ada di dalam setiap spesies dalam suatu persamaan semacam ini. Penyetaraan reaksi inti merupakan suatu proses yang sangat sederhana. Dalam reaksi inti, kita mengenal istilah reaktan dan produk. Reaktan adalah senyawa yang digunakan, sedangkan produk merupakan senyawa baru yang terbentuk. Untuk semua reaksi inti yang harus disetarakan, jumlah semua nomor atom pada sisi kiri tanda panah harus sama dengan jumlah semua nomor atom pada sisi kanan tanda panah. Hal yang sama juga berlaku untuk jumlah nomor massa. Sebagai contoh, kita akan melakukan reaksi inti dengan menembakkan isotop klorin tertentu Cl35 dengan menggunakan neutron. Kita mengamati bahwa isotop hidrogen H1 dihasilkan bersama-sama dengan isotop lainnya, dan kita ingin mengetahui isotop apakah itu. Persamaan reaksi inti yang terjadi adalah sebagai berikut. Sekarang, untuk mengetahui isotop yang tidak diketahui dinyatakan sebagai X, kita harus menyetarakan persamaan reaksi tersebut. Jumlah nomor atom di sisi kiri adalah 17 plus 0 sama dengan 17. Jadi, kita juga harus mendapatkan jumlah nomor atom di sisi kanan sama, yaitu sama dengan 17. Sekarang kita mempunyai nomor atom 1 di sisi kanan, sehingga nomor atom dari isotop yang tidak diketahui menjadi 17 dikurangi 1 sama dengan 16. Nomor atom ini diketahui sebagai unsur belerang S. Berikutnya, perhatikanlah nomor massa pada persamaan tersebut. Jumlah nomor massa di sisi kiri adalah 35 plus 1 sama dengan 36. Kita menginginkan jumlah nomor massa yang sama di sisi kanan, yaitu 36. Sekarang kita telah memiliki nomor massa 1 di sisi kanan. Dengan demikian, nomor massa dari isotop yang tidak diketahui menjadi 36 dikurangi 1 sama dengan 35. Ternyata X adalah isotop belerang S35. Berikut ini adalah persamaan reaksi inti yang telah disetarakan. Jadi hasilnya ialah Cl plus N sama dengan S plus H. Kemudian perbandingan antara reaksi kimia dan reaksi inti. Perbedaan antara keduanya ialah pada reaksi kimia, atom diubah susunannya melalui pemutusan dan pembentukan ikatan kimia. Sedangkan pada reaksi inti, unsur atau isotop dari unsur yang sama dikonversi dari unsur yang satu ke unsur yang lainnya. Yang kedua, pada reaksi kimia hanya elektron dalam orbital atom atau molekul yang terlibat dalam pemutusan dan pembentukan ikatan. Sedangkan dalam reaksi inti, proton, neutron, elektron, dan partikel dasar lain dapat saja terlibat. Kemudian yang ketiga, pada reaksi kimia, reaksi diiringi dengan penyerapan
penyerapan atau pelepasan energi yang relatif kecil. Sedangkan pada reaksi inti, reaksi diiringi dengan penyerapan atau pelepasan energi yang sangat besar. Yang terakhir, pada reaksi kimia, laju reaksi dipengaruhi oleh suhu, tekanan, konsentrasi, dan katalis. Sedangkan pada reaksi inti, laju reaksi biasanya tidak dipengaruhi oleh suhu, tekanan, konsentrasi, dan katalis. Kemudian, stabilitas inti. Inti menempati bagian yang sangat kecil dari volume suatu atom, tetapi ia mengandung sebagian besar massa dari atom karena baik proton maupun neutron berada di dalamnya. Dalam mengkaji stabilitas inti atom, ada baiknya kita mengetahui tentang kerapatannya, agar kita menyadari betapa rapatnya semua partikel itu akan dikemas. Kerapatan yang sangat tinggi dari inti segera membuat kita ingin tahu apa yang mengikat partikel-partikel tersebut begitu rapat. Dalam interaksi elektrostatik, kita mengetahui bahwa muatan sejenis saling tolak dan muatan tak sejenis saling tarik. Kita tentu akan menduga bahwa proton-proton akan saling tolak sangat kuat, terutama mengingat letak mereka yang begitu berdekatan. Dan memang demikianlah adanya. Namun selain tolakan, ada juga tarik-menarik jarak pendek antara proton dan proton, proton dan neutron dan neutron. Stabilitas semua ini ditentukan oleh selisih antara tolakan elektrostatik dan tarikan jarak pendek. Jika tolakan melampaui tarikan, inti terdisintegrasi atau meluruh, memancarkan partikel atau radiasi. Jika tarikan melampaui tolakan, inti akan menjadi stabil. Faktor utama yang menentukan apakah suatu inti stabil ialah perbandingan neutron terhadap proton. Untuk atom stabil dari unsur yang mempunyai nomor atom rendah, nilai neutron atau proton mendekati 1. Dengan meningkatnya nomor atom, perbandingan neutron terhadap proton dari inti stabil menjadi lebih besar dari 1. Penyimpangan pada nomor-nomor atom yang lebih tinggi ini muncul karena dibutuhkan lebih banyak neutron untuk melawan kuatnya tolak-menolak pada proton-proton ini dan menstabilkan inti. Di alam ini ada inti-inti atom yang stabil dan ada pula yang tidak stabil. Inti-inti atom yang tidak stabil adalah inti atom yang dapat meluruh dengan sendirinya. Dan inti yang mempunyai sifat seperti ini disebut inti radioaktif. Kestabilan suatu inti pada dasarnya ditentukan oleh perbandingan antara banyaknya neutron dengan banyaknya proton yang terdapat dalam inti atom. Pada umumnya, jika neutron dibagi dengan proton, itu hasilnya sama dengan 1, maka unsur tersebut stabil. Berdasarkan banyaknya jumlah neutron dan proton dalam suatu inti atom, maka dapat digolongkan menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama, inti atom terdiri dari neutron genap dan proton genap. Yang kedua, inti atom yang terdiri dari neutron genap dan proton ganjil. Yang ketiga, inti atom yang terdiri dari neutron ganjil dan proton genap. Yang keempat, inti atom yang terdiri dari neutron ganjil dan proton ganjil. Dari pengelompokan seperti tersebut, maka urutan banyaknya tipe nuklida berdasarkan jumlahnya adalah: yang pertama, genap atau ganjil sebanyak 157, yang kedua, genap atau ganjil sebanyak 53, yang ketiga, ganjil atau genap sebanyak 51, dan yang terakhir, ganjil atau ganjil sebanyak 5. Kemudian energi ikatan inti. Energi ikatan inti adalah energi ikatan inti, yaitu suatu ukuran kuantitatif dari stabilitas ini. Inti adalah energi ikatan inti atau nuclear binding energy, yaitu
energi yang diperlukan untuk memecah inti menjadi komponen-komponennya, proton dan neutron. Kuantitas ini menyatakan konversi massa menjadi energi yang terjadi selama berlangsungnya reaksi inti eksotermik yang menghasilkan pembentukan inti. Konsep energi ikatan inti ini berkembang dari kajian sifat-sifat inti yang menunjukkan bahwa massa inti selalu lebih rendah dibandingkan jumlah massa nukleon, yaitu istilah umum untuk proton dan neutron dalam inti. Rumus dari energi ikatan inti itu sendiri tidak lepas dari yang namanya defek massa. Defek massa merupakan perbedaan massa atau nilai dari energi ikat inti yang menjaga supaya inti atom tidak menyebar atau tetap pada bentuk dan posisinya. Dengan rumus defek massa, AM sama dengan A min Z dikali Mn plus Z kali Mp dikurangi Mn. MI. Keterangan A ialah nomor massa atau jumlah proton dan neutron. Z adalah nomor atom atau jumlah proton. Mn adalah massa neutron, Mp adalah massa proton, Mi adalah massa inti. Selanjutnya akan masuk ke rumus energi ikatan inti, yaitu E sama dengan delta M dikali 931 MeV. Dengan keterangan E adalah energi ikat inti, delta M adalah defek massa, dan MeV adalah mega elektron volt. Radioaktivitas alami. Inti di luar pita stabilitas serta inti dengan lebih dari 83 proton cenderung tidak stabil. Pemancaran atau emisi spontan oleh inti tak stabil berupa partikel atau radiasi elektromagnetik atau keduanya dikenal sebagai radioaktivitas. Jenis-jenis radiasi utama ialah partikel alfa atau 2 kali inti helium bermuatan He2+, dan partikel beta atau elektron sinar Y dengan panjang gelombang elektromagnetik yang sangat pendek atau 0,1 nanometer sampai 10⁻⁴ nanometer, pancaran positron, dan penangkapan elektron. Disintegrasi inti radioaktif sering merupakan awal dari deret peluruhan radioaktif, yakni rangkaian reaksi inti yang akhirnya menghasilkan pembentukan isotop stabil. Kita harus bisa menyetarakan persamaan reaksi inti untuk setiap tahap dalam deret peluruhan radioaktif. Contohnya, tahap pertama dalam deret peluruhan uranium ialah peluruhan uranium 238 menjadi thorium 234 dengan pemancaran partikel alfa. Dalam salah satu pembahasan tentang tahap-tahap peluruhan radioaktif, isotop radioaktif awal dinamakan induk dan produknya dinamakan anak. Berikut tabel yang menunjukkan deret peluruhan uranium 238 alami yang terdiri dari 14 tahap. Skema peluruhan ini dikenal sebagai deret peluruhan uranium, juga menunjukkan waktu paruh semua produknya. Berikutlah gambar mengenai deret peluruhan uranium 238 alami. Kinetika peluruhan radioaktif. Semua peluruhan radioaktif mengikuti kinetika orde pertama. Dengan demikian, laju peluruhan radioaktif pada setiap waktu atau T adalah laju peluruhan pada waktu T sama dengan lambda N, di mana lambda adalah konstanta, laju reaksi orde pertama, dan N adalah banyaknya inti radioaktif pada waktu atau T. Kita menggunakan lambda dan bukan K untuk konstanta laju agar sesuai dengan notasi yang digunakan oleh para ilmuwan inti. Selanjutnya ada penarikan berdasarkan peluruhan radioaktif. Waktu paruh isotop radioaktif telah digunakan
sebagai jam atom untuk menentukan umur objek-objek tertentu. Berikut salah satu contoh penarikan atau dating dengan pengukuran peluruhan radioaktif. Penarikan menggunakan isotop kalium 40 merupakan salah satu teknik yang penting yang digunakan dalam geokimia. Isotop radioaktif kalium 40 meluruh lewat beberapa cara, tetapi peluruhan yang relevan dengan penarikan ialah yang berhubungan dengan penangkapan elektron. Akumulasi gas argon 40 digunakan untuk menaksir umur spesimen. Ketika atom kalium 40 dalam mineral meluruh, argon 40 terjebak dalam kisi mineral dan dapat lepas hanya jika material dilelehkan. Dengan demikian, pelelehan merupakan prosedur untuk menganalisis sampel mineral di laboratorium. Banyaknya argon 40 yang ada dapat dengan mudah diukur menggunakan spektrometer massa. Dari perbandingan argon 40 terhadap kalium 40 dalam mineral dan waktu paruh peluruhan, kita dapat menentukan umur batuan dalam kisaran jutaan sampai miliaran tahun. Selanjutnya ada transmutasi inti. Transmutasi inti berbeda dari peluruhan radioaktif karena transmutasi inti terjadi akibat tumbukan dua partikel. Unsur transuranium. Pemercepat partikel memungkinkan kita mensintesis apa yang dinamakan unsur-unsur transuranium, yaitu unsur-unsur dengan nomor atom lebih besar dari 92. Neptunium atau Z sama dengan 93 merupakan yang pertama dibuat pada tahun 1940. Sejak itu, 21 unsur transuranium lain telah disintesis. Semua isotop dari unsur-unsur tersebut bersifat radioaktif. Berikut gambar mengenai unsur-unsur transium yang berhasil dibuat antara tahun 1940 sampai 1970. Selanjutnya adalah reaksi fusi dan reaksi fisi. Pada reaksi fisi adalah reaksi pembelahan nuklir dan radioaktif menjadi nukleida yang lebih kecil dan lebih stabil. Pembelahan nukleida ini disertai dengan sejumlah energi dan neutron. Reaksi fisi biasanya dilakukan pada unit uranium-235. Pada reaksi ini, inti uranium-235 ditambahkan dengan neutron sehingga nukleida terpecah menjadi dua, biasanya menjadi Kr91 dan Ba146. Selain itu, energi juga dihasilkan dan neutron juga akan dilepaskan. Neutron yang dilepaskan ini bisa bereaksi lagi dengan uranium-235 yang lain. Jika hal ini terjadi secara terus-menerus, maka akan terjadi reaksi fusi berantai. Maka dari itu, reaksi fisi perlu dikendalikan. Dijelaskan dari hasil eksperimen, jika sampel radioaktif yang digunakan sedikit neutron, hasil reaksi fisi meninggalkan sampel radioaktif sehingga memiliki kesempatan untuk reaksi fisi lagi. Massa ini disebut dengan massa kritis. Jadi, massa kritis adalah massa terkecil dari suatu sampel yang akan melakukan reaksi berantai. Jika massa sampel terlalu besar, reaksi fisi akan berlangsung terlalu cepat dan akan menimbulkan ledakan. Ledakan itu seperti pada bom atom. Ini adalah reaktor nuklir. Reaktor nuklir adalah tempat untuk melangsungkan reaksi fisi yang terkendali. Reaktor ini memiliki pipa bahan bakar aktif dan batang pengendali neutron. Bahan bakar aktif yang bisa digunakan adalah uranium
yang memiliki isotop radiatif uranium-235 sekitar 3%. Pengendalan neutron dilakukan dengan cara menaikkan dan menegakkan batang pengendali ini. Batang pengendali ini dibuat dari bahan yang dapat menyerap neutron. Sehingga dalam keadaan darurat, batang kendali ini akan dimasukkan seluruhnya ke dalam pipa ke bahan bakar. Selanjutnya adalah struktur reaktor nuklir sebagai berikut. Pada warna merah adalah reaktor nuklir yang sudah dibahas tadi. Reaktor nuklir ini menghasilkan energi yang panas. Pada warna biru adalah air dingin yang berfungsi sebagai pendingin dan juga akan dijadikan uap ketika berpapasan dengan selang dari reaktor nuklir. Uap ini akan menggerakkan generator untuk menghasilkan tenaga listrik. Selanjutnya adalah reaksi fusi. Reaksi fusi adalah kebalikan dari reaksi fisi. Pada reaksi fusi, nukleida ringan digabungkan menjadi nukleida tidak dengan nomor atom yang lebih besar. Misalnya, inti deuterium dipercepat menuju tritium membentuk nukleida helium dan juga tersisa satu neutron. Agar reaksi fisi tercapai, maka nukleida ini harus dipercepat agar memiliki kinetik untuk melawan energi kinetik satunya. Selain dari percepatan, ada cara lain untuk melakukan reaksi fisi dengan memancarkan nukleida ini hingga 10⁸ derajat. Pada suhu ini, semua atom akan membentuk plasma. Plasma ini wujud satu seperti gas, mengandung ion dan elektron. Permasalahan reaksi fusi dalam kehidupan nyata adalah pengendalian net plasma yang bersuhu tinggi. Suhu tinggi ini sangat susah untuk dipertahankan suhunya. Ketika plasma bersentuhan dengan bahan apa saja, kawar dapat dilepaskan dan suhunya akan turun. Selanjutnya adalah penggunaan isotop. Penetapan struktur yang meliputi isotop, isoton, isobar, dan juga isoelektron. Yang pertama adalah isobar. Isobar adalah atom-atom yang memiliki nomor massa yang sama, tetapi juga memiliki nomor atom yang berbeda. Pada ini dicontohkan dengan atom N yang memiliki nomor massa 14 dan nomor atom 7, serta atom C yang memiliki nomor massa 14 dan nomor atom 6, sehingga atom N dan atom C ini memiliki nomor massa yang sama-sama 14. Yang selanjutnya adalah isoton. Isoton adalah atom-atom yang memiliki jumlah neutron yang sama, tetapi jumlah protonnya berbeda. Pada ini dicontohkan sama dengan atom N dan C. Namun, untuk menghitung neutron dengan cara nomor massa dikurangi dengan nomor atom, sehingga 14 dikurangi 7 sama dengan 7, dan pada atom C 13 dikurangi 6 juga sama dengan 7, sehingga jumlah neutronnya sama-sama berjumlah 7. Selanjutnya adalah isotop. Isotop adalah atom-atom yang memiliki nomor atom yang sama, tetapi nomor massanya yang berbeda. Jadi pada saat ini dicontohkan dengan atom C yang memiliki nomor massa 12 dan nomor atom 6, dan juga atom C yang memiliki nomor massa 13 dan nomor atomnya 6, juga ada pun juga atom C yang memiliki nomor massa 14 dan nomor atomnya 6, sehingga nomor atom atau jumlah protonnya sama. Dan yang terakhir adalah isoelektron. Isoelektron adalah atom-atom atau ion dari unsur yang berbeda yang mempunyai jumlah elektron yang sama. Pada saat ini dicontohkan dengan atom Ne yang memiliki nomor massa 20 dan nomor atom 10, serta atom F yang memiliki nomor massa 19 dan nomor atom 9. Sehingga jumlah elektron pada atom Ne berjumlah 10 dan atom pada
dan jumlah elektron pada atom F berjumlah 10, sehingga jumlah elektronnya sama-sama bernilai 10. Selanjutnya adalah pengkajian fotosintesis. Pengkajian fotosintesis juga kaya akan penerapan isotop. Reaksi fotosintesis keseluruhan dapat digambarkan sebagai 6CO+, 6H2OCH, 20 plus 60 isotop C radioaktif telah membantu menetapkan lintasan karbon dalam fotosintesis. Dimulai dengan CO, kita dapat mengisolasi produk antara selama fotosintesis dan mengukur banyaknya radioaktivitas dari setiap senyawa yang mengandung karbon. Berikut ini disajikan reaksi fotosintesis yang berasal dari matahari, 6CO2 ditambah 6H2O ditambah energi cahaya yang kemudian akan menghasilkan produk berupa C6H12O8 ditambah 6O2. Yang selanjutnya adalah penggunaan radioisotop. Radioisotop adalah isotop suatu unsur yang radioaktif yang memancarkan sinar radioaktif. Isotop suatu unsur baik yang stabil maupun radioaktif memiliki sifat kimia yang sama. Radioisotop dapat digunakan sebagai peruntut atau untuk mengikuti unsur dalam suatu proses yang menyangkut senyawa atau sekelompok senyawa. Berikut adalah beberapa contoh penggunaan radioisotop dalam berbagai bidang. Yang pertama terdapat bidang kimia, yaitu sebagai teknik peruntut yang dapat dipakai untuk mempelajari mekanisme sebagai reaksi kimia seperti esterifikasi dan fotosintesis, penetapan struktur senyawa kimia seperti ion tiosulfat, analisis pengenceran isotop dan analisis pengaktifan neutron dalam bidang peminyakan, pengendalian polusi, obat-obatan, geologi, elektronika, kriminologi, oseanografi, dan arkeologi. Selanjutnya adalah bidang kedokteran. Pada bidang kedokteran, isotop natrium -24 digunakan untuk mengikuti peredaran darah dalam tubuh manusia, mempelajari kelainan pada kelenjar tiroid dengan isotop I131, menentukan tempat tumor otak dengan radioisotop fosfor Fe59 untuk mengukur laju pembentukan sel darah merah. Adapun kobalt 60 digunakan untuk pengobatan kanker dan titanium 99 untuk alat diagnosis, gambaran jantung, hati, dan paru-paru pasien. Selanjutnya, peran yang ketiga adalah pada bidang pertanian. Pada bidang pertanian digunakan radiasi gamma yang dapat digunakan untuk memperoleh bibit unggul dan radioisotop fosfor untuk mempelajari pemakaian pupuk oleh tanaman. Dan yang selanjutnya adalah bidang industri, yaitu untuk mendeteksi kebocoran pipa yang ditanam dalam tanah atau beton, menentukan keausan atau keporosan yang terjadi pada bagian pengelasan antar logam. Studi mengenai efek biologis akibat paparan gelombang elektromagnetik telah dimulai sejak tahun 1950-an dan mendekati tahun 1990-an telah ada lebih dari 10.000 studi yang telah dipublikasikan ke seluruh dunia. Efek biologis akibat paparan gelombang elektromagnetik telah banyak dikemukakan, tetapi masih banyak yang terkait dengan efek pemanasan yang biasa disebut dengan efek termal. Adapun David Halliday pada tahun 1984 mengemukakan bahwa efek biologis yang ditimbulkan akibat paparan radiasi elektromagnetik meliputi yang pertama adalah perubahan pada permeabilitas membran sel terhadap potasium P, sodium S, dan kalsium Ca. Yang selanjutnya adalah perubahan komposisi atau perilaku pembentukan darah dan sel imunologi. Dan yang selanjutnya adalah perubahan pertukaran ion kalsium dalam jaringan saraf. Dan yang selanjutnya adalah perubahan susunan atau pola dari neuron-neuron saraf. Dan yang terakhir adalah perubahan tingkatan kanker yang berhubungan dengan enzim.